Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Chelsea versus Everton yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 10 dan Everton masih berada di zona papan bawah. Padahal seandainya Chelsea menang teman-teman, maka mereka untuk sementara akan berada di peringkat nomor 9. Jadi hasil imbang ini berarti Chelsea kehilangan 2 poin. Sedangkan bagi Everton, 1 poin ini terasa sebagai 3 poin. Karena kita tahu bahwa mereka sebetulnya sulit mendapatkan hasil akhir yang positif ketika mereka bermain di pertandingan-pertandingan tandang mereka. Bahkan sejak dilatih oleh Sean Dyche, mereka baru 1 kali mendapatkan poin di pertandingan tandang mereka ketika mereka menahan Nottingham Forest dengan skor 2-2. Artinya ini adalah poin kedua yang bisa didapat oleh Sean Dyche sejak menjadi pelatih dari Everton di pertandingan away Everton. Dan memang seperti yang kita pahami teman-teman bahwa kesulitan bagi Chelsea di musim ini adalah dari segi melakukan finishing, dan itu kembali tampak jelas di pertandingan dini hari tadi kan. Karena sebetulnya dari segi peluang Chelsea lebih banyak mendapatkan peluang, tapi tidak banyak juga peluang yang berbahaya kan, atau yang biasa saya sebut dengan istilahnya big chances. Palingan ada 3 big chances dari Chelsea. Nah, artinya memang masih ada kesulitan juga bagi para pemain Chelsea untuk create big chances atau peluang emas. Karena bagi sebuah tim untuk meraih kemenangan, yang pertama-tama mereka perlu create chances, menciptakan peluang, tapi bukan berarti peluang-peluang off target, tapi peluang-peluang emas, yang artinya selain on target, tapi juga adalah peluang on target yang berpotensi menghasilkan gol. Tapi di pertandingan ini, saya melihat para pemain Chelsea sulit menciptakan itu. Kenapa? Karena seperti biasa, para pemain Everton bermain mengandalkan low block. Ini kan adalah sistem permainan dari Everton yang mereka terapkan sejak dilatih oleh Sean Dyche. Jadi beda. Tidak seperti ketika masih dilatih oleh Frank Lampard ya. Ketika itu Everton masih berani bermain terbuka, tapi resikonya mereka sering banyak kemasukan gol. Nah, saya siarankan pertandingan ini teman-teman di SCTV dan saya jelaskan bahwa ini adalah pertandingan English Premier League. Apapun bisa terjadi. Jadi bagi sebuah tim yang ingin meraih kemenangan, taktiknya itu harus jelas. Dan bagi seorang pelatih, ketika dia melihat timnya itu sedang mengalami kesulitan di atas lapangan, pelatih tersebut harus bisa mengambil keputusan yang bijak dalam urusan melakukan pergantian pemain. Ya, tapi ternyata di pertandingan ini saya melihat pelatih Everton Sean Dyche jauh lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pemain. Karena dengan melakukan pergantian pemain di babak kedua itu, maka Everton bisa mencetak gol penyama kedudukan. Dan juga saya jelaskan ketika siaran langsung bahwa bagi Everton hanya bertahan saja, yaitu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Mereka harus juga berani mengandalkan counter attack. Jadi mengandalkan counter attack itu juga bukan berarti hanya mengandalkan skill individu dari para pemain Everton atau mengandalkan umpan-umpan direct passes ya, karena kan mereka harus cepat mengalirkan bola ke depan, tapi juga harus bisa mengandalkan passing pendek di antara satu sama lainnya untuk bisa membuka pertahanan dari Chelsea. Karena lawan Chelsea, kalau mau main umpan-umpan direct pass ya, dengan mereka menaruh 3 center back plus biasanya akan ada 2 wing back yang support untuk bertahan, tentu akan sulit bagi para pemain tim lawan untuk membuka pertahanan dari Chelsea. Dan memang kita lihat di babak pertama, para pemain Everton coba untuk mengandalkan counter attack dengan mengalirkan bola secara cepat ke ruang pertahanan Chelsea. Tapi kan terus-menerus bisa diblok oleh para pemain Chelsea. Sebaliknya dari Chelsea, kita melihat walaupun mereka sudah bermain terbuka, mereka menyerang dari sayap, mereka menyerang dari tengah, bahkan para pemain dari lini pertahanan juga ikut menyerang, tapi ya sulit sekali bagi mereka untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kalau menurut catatan saya teman-teman, peluang yang berbahaya dari Chelsea di babak pertama itu hanya 2. Yang pertama dari Kovacic ketika dia syuting itu menit keempat, dan yang kedua ketika Joao Felix bisa mendapatkan peluang di dalam kotak penalti pertahanan Everton ketika dia syuting tapi bisa di-save oleh Pickford. Artinya apa? Mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Everton. Karena jelas kita melihat bahwa setiap kali para pemain Chelsea itu menyerang, jumlah pemain mereka itu kalah dengan jumlah pemain Everton. Terus apa yang perlu dilakukan Chelsea? Yakni memanfaatkan counter attack atau transisi positif yang cepat yang biasa mereka lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Betul kan teman-teman? Nah, masalahnya adalah ketika transisi positif yang mereka coba andalkan itu tidak berjalan secara mulus. Artinya pergerakan para pemain dari Chelsea itu cukup lamban, sehingga para pemain Everton juga ketika mereka coba untuk membangun counter attack walaupun gagal, nah mereka bisa recover dengan cepat. Jadi ini ada 2 masalah bagi Chelsea. Yang pertama, mereka dalam membangun transisi positif itu lamban, dan yang kedua, mereka sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dari dalam kotak penalti pertahanan Everton. Kenapa? Karena mereka memilih untuk cepat mengambil keputusan melepaskan tendangan. Maka itu cukup banyak peluang
dari Chelsea yang mereka dapat di babak pertama itu ketika para pemain mereka coba untuk syuting dari situasi atau jarak manapun. Yang penting coba syuting ke gawang dari Pickford karena tampaknya mereka kesulitan mengalirkan bola ke kotak penalti atau ke ruang pertahanan dari Everton ketika mereka sudah menyerang mendekati kotak penalti pertahanan dari Everton. Nah di babak kedua lah Chelsea akhirnya bisa mencetak gol. Memang sebelum Chelsea mencetak gol melalui Joao Felix, Havertz sebelumnya mendapatkan peluang kan. Kita melihat sebetulnya itu sudah proses serangan yang rapi karena akhirnya ada sebuah final pass yang masuk ke dalam kotak penalti dan bisa disundul oleh Havertz, tapi memang masih bisa di-save oleh Pickford. Jadi saya melihat para pemain Chelsea ini ketika mendapatkan peluang, lebih banyak syuting mereka itu mengarah kepada Pickford. Maka itu Pickford bisa banyak melakukan save, teman-teman. Sebelum akhirnya kita tahu Joao Felix bisa mencetak gol, memang Chilwell itu coba untuk memberikan crossing, tapi bola terkena salah satu pemain dari Everton dan Joao Felix bisa melakukan finishing yang sempurna. Inilah yang perlu dia lakukan. Dan saya juga ketika siaran mempertanyakan keputusan dari Graham Potter menurunkan Pulisic. Karena Pulisic tidak bisa berkembang di pertandingan ini, teman-teman. Bahkan saya tidak melihat kerja sama dia yang baik dengan Joao Felix ataupun Havertz. Ya akhirnya setelah Chelsea unggul dengan skor 1-0, kita tahu ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Graham Potter. Menarik keluar Pulisic, tapi yang saya bingung kenapa memainkan Conor Gallagher. Ya kalau mau membuat para pemain Everton itu kembali sibuk di ruang pertahanan, seharusnya kan masih ada Mudryk. Oke lah, kalau nggak mau mainin Mudryk, agak khawatir. Mungkin juga memainkan Kante aja. Ya mungkin karena Kante baru kembali, jadi tidak ingin langsung diberikan kesempatan bermain ya. Kan takutnya dia cedera kembali. Nah tapi saya agak bingung kenapa yang dimainkan Conor Gallagher. Saya tidak melihat juga dia bisa memberikan kontribusi yang berarti di atas lapangan bagi Chelsea. Nah akhirnya Everton itu bisa mencetak gol penyama kedudukan karena memang mereka biasa memanfaatkan situasi bola mati. Dari open play kan mereka sulit banget membuka pertahanan dari Chelsea. Nah ketika Everton itu sudah menyamakan kedudukan menjadi 1-1, saya tetap feeling sih kemungkinan nih Chelsea masih bisa lah meraih kemenangan. Dan betul kan, Reece James dijatuhkan dan Havertz bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna. Tapi setelah itu saya melihat para pemain Chelsea ini lebih banyak delay permainan, delay possession. Seharusnya 2-1 ini kan belum aman. Nah justru dari Sean Dyche yang saya melihat dia melakukan perubahan yang brilian. Seperti yang saya tadi katakan, seorang pelatih itu harus bisa mengambil keputusan yang bijak untuk melakukan pergantian pemain ketika timnya sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Dan yang saya melihat keputusan dari Sean Dyche yang brilian adalah ketika dia menarik keluar Gueye, salah satu pemain tengahnya, dan memainkan Sims. Artinya apa? Everton mau nyerang. Karena Sims ini kan adalah striker. Dan kemudian dia juga menarik keluar Seamus Coleman, memainkan Mykolenko. Mykolenko ini kan bisa mengirimkan umpan-umpan secara cepat ke ruang pertahanan dari Chelsea atau juga melakukan pergerakan individu. Atau biar para pemain Everton itu bisa mengandalkan umpan-umpan pendek. Dan akhirnya kita melihat bahwa Sims bisa mencetak gol ketika Koulibaly tidak bisa mengontrol pergerakan dari Sims ya. Dan Sims juga itu kan menerima umpan pendek. Betul kan teman-teman? Maka itu para pemain Everton baru bisa membuka pertahanan dari Chelsea. Dan Sims melakukan pergerakan individu yang baik. Dia shooting sebetulnya tuh. Ya seharusnya Kepa itu bisa save, tapi sayang. Justru dia gagal melakukan save dan Sims bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan bagi Everton. Jadi ini adalah sebuah kerugian bagi Chelsea tentunya karena seharusnya mereka bisa menang di pertandingan home mereka. Karena dengan kehilangan 2 poin tentu akan semakin sulit bagi mereka untuk mengejar target mereka agar bisa berada di top 4 zone di akhir musim ini supaya bisa bermain di Champions League musim depan. Artinya di next match nanti lawan Aston Villa, Potter harus lebih bijak lagi untuk pertama-tama menentukan starting lineup. Yang kedua, ketika timnya ini dalam situasi kesulitan harus bisa melakukan pergantian pemain dengan bijak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hasil seri ini ibaratnya seperti sebuah kemenangan lah bagi Everton ya. Apalagi Everton kan kita tahu selama ini sulit sebetulnya mendapatkan hasil akhir yang positif ya ketika mereka bermain di Stamford Bridge. Dan bagi Graham Potter inilah pelajaran bagi dia bahwa ya kalau bisa ya memainkanlah pemain-pemain dari bangku cadangan itu yang bisa mengandalkan kecepatan, bisa mengandalkan intelijensia mereka supaya tetap bisa mempertahankan momentum dari Chelsea di atas lapangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman next match dari Chelsea lawan Aston Villa yang saya yakin juga akan seru karena kali ini mereka akan berhadapan dengan penjaga gawang yang baru saja membawa negaranya menjadi juara dunia, Emi Martinez. Menarik nanti untuk menonton pertandingan tersebut teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.